24 April 2020. Anda sedang mengikuti renungan pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Bagikan apa yang kamu terima. Ayat renungan terdapat di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Beginilah firman Tuhan. Allah yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kepada orang-orang berdosa yang bertobat, Tuhan selalu siap untuk menunjukkan belas kasihan dan kebenarannya. Dia siap memberi mereka pengampunan dan cinta, dan Dia menuntut agar mereka yang telah diberkati oleh belas kasihan-Nya akan menyatakan belas kasihan dan cinta yang sama terhadap orang lain. Karena ini melakukan pekerjaan Kristus, ini adalah menaati perintah-perintah Allah. Mereka yang menunjukkan rasa syukur yang benar memuliakan Tuhan dengan mengasihi Dia dengan luar biasa dan juga mengasihi sesama mereka seperti diri mereka sendiri. Mereka menyatakan fakta bahwa mereka tidak menerima roh yang berasal dari dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Dengan pengetahuan yang bersifat percobaan, mereka tahu hal-hal baik apa yang secara bebas diberikan kepada mereka dari Allah, karena mereka diterangi oleh Roh Kudus. Mereka mengerjakan keselamatan mereka sendiri dengan rasa takut dan gentar, mengetahui bahwa Allah lah yang bekerja di dalam mereka untuk kehendak dan untuk melakukan kesenangannya. Kristus berdiam di dalam jiwa orang percaya, sumber air yang memancar hingga ke kehidupan abadi. Ketika kita memandang diri kita sebagai milik Kristus yang telah dibeli, kita akan lebih jelas menyadari kebutuhan kita akan kehadirannya yang terus-menerus, agar kita dapat mewakilinya dengan memanifestasikan simpati dan kasih kepada semua yang dibawa dalam lingkup pengaruh kita. Hidup kita dituntut dengan tanggung jawab yang serius, dan hanya ketika kita sepenuhnya dikuduskan kepada Allah, hanya ketika Dia membersihkan kita dan menempatkan hidup dalam rohnya kepada kita, bahwa kita dapat dengan tepat mewakilinya kepada orang lain. Tanggung jawab kita meluas ke pikiran, kata-kata, dan tindakan kita, serta untuk transaksi kita yang lebih besar di antara sesama manusia. Agar memenuhi hukum, kita harus menjalankan hukum emas dan melakukan kepada orang lain seperti yang kita ingin mereka lakukan kepada kita. Pengaruh kita harus disucikan oleh Roh Kudus Allah jika itu menjadi berkat bagi umat manusia.
Kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kita lakukan minggu atau bulan atau tahun ke depan, karena masa depan bukan milik kita. Satu hari saja adalah milik kita, dan selama hari ini kita harus hidup untuk Tuhan, memperindah karakter kita dengan iman kepada kebenaran Kristus. Satu hari ini kita harus ditempatkan di tangan Kristus dalam pelayanan yang serius, dalam semua tujuan dan rencana kita untuk dibimbing oleh-Nya. Satu hari ini kita harus melakukan kepada orang lain persis seperti yang kita ingin mereka lakukan kepada kita. Kita harus siap untuk mengucapkan kata-kata yang baik dari hati, yang penuh simpati dan cinta. Signs of the Times, 11 Juli 1892. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih renungan pada pagi hari ini bertemakan bagikan apa yang kamu terima telah mengetuk hati kami. Engkau yang telah memberkati kami, Engkau yang telah menghibur kami, Engkau yang telah menolong kami, bahkan Engkau yang telah menyelamatkan kami. Semua kebaikan-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami, orang yang sesungguhnya tidak layak menerima kebaikan dan juga keselamatan daripada-Mu, Engkau memerintahkan kepada kami agar kami menjalankan hukum emas, melakukan kepada orang lain seperti yang ingin mereka lakukan kepada kami. Dan untuk itu Tuhan, kami bersyukur Engkau akan menolong kami, sehingga hidup kami dengan pertolongan-Mu akan menjadi berkat bagi umat manusia. Engkau yang telah menciptakan hari baru bagi kami hari ini. Tolonglah Tuhan, agar hari ini hidup kami dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Nantikanlah renungan pagi besok dengan judul Kemenangan Melalui Kebaikan Kristus. Selamat menikmati hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.